Selamat pagi, saya Pata Ronaldo Lubis dengan channel 2025 dari Prodi D3 Akuntansi. Ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul penentuan harga pokok pesanan. Artinya penentuan harga pokok pesanan. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok produksi untuk harga jual produk. Kesalahan dalam perhitungan harga produksi dapat mengakibatkan harga jual pada suatu perusahaan menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dua kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena dengan harga jual yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan produk yang ditawarkan perusahaan akan sulit bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasar. Sebaliknya, jika harga jual produk terlalu rendah, dapat mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan dan biaya merupakan komponen data yang memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan akuntansi. Dalam akuntansi, pengertian biaya dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pengertian biaya sebagai beban atau expense, biaya sebagai harga pokok atau cost. Luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satu uang. Mungkin akan terjadi atau terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Ini pengorbanan ekonomi diartikan dengan istilah harga pokok. Biaya yang didefinisikan sebagai harga perolehan atau harga pokok cost. Cost adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan, nilai aktiva lain yang diserahkan atau dikorbankan, utang yang timbul atau tambahan modal dalam rangka pemilikan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan baik masa lalu atau harga perolehan yang terjadi maupun pada masa yang akan datang atau harga perolehan yang akan terjadi. Cara penggolongan biaya. Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan atau aktivitas. Fungsi pokok dari kegiatan perusahaan dapat digolongkan ke dalam pertama, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Kemudian fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara yang memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan perusahaan sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. 3. Fungsi administrasi dan umum adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan secara keseluruhan, dapat berhasil guna atau efektif dan berdaya guna atau efisien. Kegiatan fungsi ini berhubungan dengan fungsi pokok perusahaan yang lain. Manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan langsung pada fungsi lain tersebut. Penggolongan biaya tenaga kerja. Pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 3 fungsi pokok, pemasaran dan administrasi. Karena itu perlu ada penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Bagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik dan bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya tenaga usaha. Dua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dalam bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. 3. Penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam satu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia atau superintendan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Jadi masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Kemudian manfaat penentuan harga pokok produksi. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen. Untuk pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massa memprosesnya untuk memenuhi persediaan di gudang. Demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu. Informasi biaya produksi persatuan produk. Dan yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Dana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan.
Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto dan atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Menentukan harga pokok persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba. Dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan, produk jadi, dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan setiap periode. Misalnya, konsep penentuan harga pokok suatu produk dimulai dari perhitungan biaya dan akuntansi biaya, di mana pada prosesnya bertujuan sebagai penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Sementara harga pokok produksi atau cost of good manufacture adalah semua biaya membuat satu unit barang jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya flat pabrik, dalam perangkat 2008. Menurut Mulyadi 2000/10, harga pokok merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Dan itu harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Namun karena pembuatan produk bertujuan mengubah aktiva atau berubah persediaan bahan baku menjadi aktiva lain atau persediaan baru terjadi, maka pengorbanan bahan baku tersebut yang berubah biaya bahan baku akan membentuk harga pokok produksi. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.